Selamat malam, para sahabat pencinta kitab suci, baik dari Paroki Kelapa Gading maupun dari paroki lain yang selalu dengan setia bergabung dalam WA Group KKS Kelapa Gading dan juga setia hadir dalam setiap pertemuan hari Rabu ini. Ya. Malam ini, seksi kerasulan kitab suci Paroki Kelapa Gading mengambil tema 3 orang Majus dari Timur mencari, memuji, dan kembali, yang akan disampaikan nanti oleh Romo Riki Maulana Baruwaso. Mari kita akan mengawali pertemuan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kemurahan-Mu, karena meski di tengah pandemi ini, kami Kau beri kesempatan untuk tetap dapat berkumpul melalui Zoom meeting pada malam ini. Semoga pertemuan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, terutama terhindar dari kendala jaringan internet. Kami mohon urapan-Mu, jamahan-Mu bagi kami semua, dan khususnya bagi Romo Riki Maulana yang akan menyampaikan renungannya pada malam hari ini. Kiranya Engkau membuka hati setiap kami ya Bapa, agar kami dapat memahami apa yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Semoga renungan pada malam hari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kami ke depannya. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran dan juga untuk kesempatan malam ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat malam Romo Riki dan semua teman-teman sahabat KKS. Saya akan membacakan CV, kurikulum vitae singkat dari Romo Riki. Namanya yang dipersingkat aja, Romo Riki Maulana Baruwarso. Tempat lahir di Jakarta. Ditabiskan tanggal 22 Agustus 2012 di Gereja Santo Mikael, Paroki Kranji. Studi filsafat dan teologi di Jakarta, Roma, dan Munich. Tugas perutusan staf Seminari Tinggi Yohanes Paulus II, Jakarta. Dan juga sebagai dosen teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Diarkara, Jakarta. Tadi saya terlewat ya mungkin untuk tanggal lahirnya Romo. Pasti banyak yang masih bertanya-tanya nih. Tanggal 8 Januari tahun 1982, beliau ditabiskan sebagai imam pada tanggal 22 Agustus 2012 di Paroki Santo Mikael, Kranji, Bekasi. Baik, sekian riwayat singkat dari Romo Riki, yang kalau nggak salah baru pertama kali ya hadir di KKS Kelapa Gading ini ya Romo. Iya, betul. Semoga ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir. Ya, semoga kedepannya juga Romo masih tetap bersedia diundang oleh KKS Kelapa Gading. Ya. Baik, kita akan lanjutkan
waktunya saya serahkan kepada Romo Riki. Silahkan Romo Riki dengan tema 3 orang Majus dari Timur, mencari, memuji, dan kembali. Ya, pasti bagus dan seru nih. Akan disampaikan. Ya, oke, terima kasih Bu Elis atas perkenalan singkatnya. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, pada malam hari ini saya diminta untuk sedikit bersharing gitu ya mengenai hal-hal terkait persiapan kita untuk menyambut Natal, menyambut kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Waktu itu ketika ditanya mengenai tema, saya sendiri juga agak bingung, temanya kira-kira apa ya. Tapi lantas saya mencoba melihat apa yang menjadi pesan Natal, pesan bersama Natal, KWI dan PGI, dan di sana mereka itu mengutip salah satu ayat yang diambil dari Matius, di mana konteks dari ayat itu adalah mengenai cerita mengenai 3 raja atau 3 orang Majus dari timur. Oleh karena itu, saya ingin mencoba atau kita bersama lah ingin mencoba mendalami bersama 3 figur ini ya, supaya kita bisa belajar sesuatu dari 3 orang Majus dari timur ini dan bisa mempersiapkan diri kita dalam menyambut Natal, kelahiran Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saya bisa share dokumen ya? Ya, silakan Romo. Semua bisa melihat? Ya, bisa. Bisa. Oke. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita bersama ingin merenungkan, merefleksikan mengenai 3 figur dalam kitab suci yang menurut saya cukup menarik untuk dicermati, yaitu 3 orang Majus dari timur. Sedangkan ada 3 topik atau 3 poin yang ingin kita renungkan, yaitu mengenai mencari, memuji, dan kembali. Sebelum kita berbicara mengenai 3 tema tadi, mencari, memuji, dan kembali, kita ingin mengenal mungkin secara terbatas karena sumber-sumbernya juga tidak banyak, yaitu identitas mengenai 3 orang Majus dari timur ini. Kalau kita lihat di dalam kitab suci sebagai sumber utama kita, lantas kita akan menemui 3 figur ini. Atau katakanlah bukan 3 figur, karena kalau kita baca misalnya di dalam Injil Matius, yaitu bab 2 ayat 1 sampai 12, itu mengenai orang-orang Majus dari timur, sama sekali tidak dikatakan ada 3 orang sebetulnya. Dan yang lebih menarik lagi, sekali lagi, hanya di dalam Injil Matius, kita itu menemukan figur ini. Figur orang-orang yang menyembah Sang Bayi Yesus Kristus. Kalau di dalam Lukas, bukan orang Majus dari timur, tetapi di Lukas itu justru mengambil tokoh-tokoh justru para gembala yang datang dan memuji bayi Yesus. Ini bisa katakan ini kita berada dari 2 tradisi yang berbeda. Tradisi Matius dan tradisi Lukas. Dan malam hari ini kita lebih ingin merenungkan mengenai tradisi Matius. Dan Matius sekali lagi mengambil figur orang-orang Majus yang datang menyembah Sang Bayi yang baru dilahirkan, Sang Bayi Juru Selamat.
Seperti saya katakan tadi, Matius sama sekali tidak menyebutkan jumlah. Tapi mengapa lantas di dalam tradisi muncul angka 3 ya? Mengapa kita selalu berbicara mengenai 3 orang Majus dari timur? Sekali lagi, Matius tidak menuliskan sama sekali. Saya bacakan sini. Misalnya di dalam ayat pertama itu ya. Jadi Matius bab 2 ayat 1 dituliskan demikian. Saya kutip. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi jelas Matius itu hanya menuliskan ada orang-orang Majus dari timur yang datang ke Yerusalem ya, untuk bertanya kepada Herodes, di mana sang raja orang Yahudi itu yang baru lahir. Jadi tidak ada angka 3 sebetulnya. Tetapi bagaimana kok bisa muncul akhirnya angka 3? Mungkin, sekali lagi mungkin, angka 3 ini berasal dari tradisi yang sudah ada sejak abad kedua dan ketiga. Jadi misalnya salah satu penulis gerejawi yang hidup sekitar abad kedua dan ketiga, dia itu menginterpretasikan Injil Matius ini dan menyebutkan bahwa orang-orang Majus dari timur itu berjumlah 3 orang. Mengapa kok dia bisa sampai mengatakan 3 orang? Karena Origenes ini melihat ada 3 persembahan yang dibawa orang-orang itu. Emas, kemenyan, dan mur, seperti yang sudah kita ketahui. Nah, dari 3 persembahan inilah lantas Origenes mencoba menyimpulkan bahwa orang-orang Majus yang datang itu berjumlah 3 orang. Tetapi seperti yang sudah saya katakan tadi, tradisi yang mengatakan bahwa orang-orang Majus ini berjumlah 3 orang itu sudah ada bahkan sejak abad kedua dan ketiga. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru atau penemuan yang baru. Dan yang menarik juga, 3 orang Majus ini disebut orang bijak dan bahkan raja dari timur. Sekali lagi, Matius tidak mengatakan bahwa orang-orang Majus dari timur ini adalah orang bijak atau raja, atau bahkan raja. Tetapi lantas dalam tradisi yang berkembang di dalam gereja, orang-orang Majus ini dikatakan sebagai orang-orang yang bijak dan bahkan raja dari timur. Ada yang mengatakan mungkin yang dimaksud timur itu adalah kerajaan di Asia Tengah sana. Mungkin sekarang sekitar daerah-daerah Iran aktual gitu. Dan mengapa mereka disebut bijak ya? Sebagai orang bijak ya? Karena mereka itu menguasai ilmu perbintangan. Bukankah mereka datang ke Yerusalem itu karena melihat bintang ya? Jadi mereka mengikuti gerak bintang itu. Jadi mereka punya pengetahuan, bahkan mungkin membaca kitab-kitab tertentu mengenai perbintangan, dan mereka punya wawasan pengetahuan mengenai itu, dan mengikuti gerak bintang itu. Dan mereka selain disebut orang bijak, mereka juga disebut sebagai raja. Karena persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Minyak ya, mur itu minyak. Emas, kemenyan, dan minyak mur. Yang pada waktu itu tentu saja itu adalah barang-barang mewah. Nah, kalau persembahannya aja barang-barang yang mewah, barang-barang yang berharga, tentu orang-orang Majus ini atau 3 orang Majus ini bukan orang sembarangan. Oleh karena itu dalam tradisi dikatakan juga bahwa selain mereka orang bijak, mereka juga adalah raja. Sedangkan kalau kita cermati juga, tidak ada nama sama sekali untuk 3 raja atau 3 orang bijak ini. Nama mereka yang disebutkan di dalam tradisi yaitu Kaspar, Melkior, dan Baltasar itu muncul sudah sejak abad ke-8 dan ke-9. Jadi sekali lagi tradisi seperti ini atau tradisi mengenai identitas
tiga raja dan orang-orang Majus dari timur ini sudah sangat lama. Tidak hanya itu, bahkan sebetulnya penghormatan terhadap tiga raja dari timur. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka ini bisa dibilang sebagai santo, gitu, orang-orang kudus begitu, sehingga akhirnya mereka mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Itu sudah ada sejak abad keempat bahkan. Santa Helena, yaitu ibu dari Kaisar Konstantin, pada abad keempat itu menemukan tulang belulang, atau bisa kita bilang relikwi, ya, tulang belulangnya sebagai relikwi tiga raja ini. Ia menyimpannya dan akhirnya membawa reliki tiga raja ini ke kota Konstantinopel. Di kota Konstantinopel tuh berada aktualnya itu di Turki, di Istanbul gitu. Jadi sudah sejak abad keempat sudah ada penghormatan terhadap relikwi tiga raja dari timur ini, atau tiga orang bijak dari timur ini. Nah, pada sekitar abad ke-12, ke-13, relikwi tiga raja ini pindah dari Konstantinopel, Turki aktual, ke kota Milan di Italia, dan pada akhirnya pindah lagi ke kota Köln atau Cologne yang di Jerman itu. Sudah dari abad ke-12. Dan disitulah relikwi itu sampai dengan saat ini disimpan di Katedral Köln atau Cologne di Jerman. Dan bahkan tiga raja dari timur ini itu dijadikan pelindung kota Köln, kota Cologne. Sekali lagi sudah sejak abad ke-12. Ini sedikit identitas dan tradisi dari figur tiga raja dari timur. Jadi sekali lagi, tradisi kita atau penghormatan gereja terhadap tiga raja dari timur ini sudah sangat antik ya, sudah sangat awal-awal sekali bentuk penghormatannya. Jadi bukan sesuatu yang baru gitu. Tapi memang sudah sejak awal-awal kekristenan penghormatan terhadap tiga raja dari timur ini sudah ada. Dan setelah kita melihat sedikit atau mengetahui sedikit mengenai identitas dan tradisi penghormatan tiga raja dari timur, kita ingin berbicara atau merenungkan sedikit mengenai tindakan atau misi yang dijalani oleh tiga raja dari timur ini. Yang pertama itu mencari. Tema topik kita pertama adalah mencari. Di dalam Injil Matius bab 2 ayat kedua saya bacakan. Dituliskan begini. Dan orang Majus datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, kalau kita lihat, menarik pertanyaannya. Yang dicari oleh tiga raja ini adalah raja. Tadi kita ingat apa pertanyaan dari tiga raja itu, di mana dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Jadi jelas bahwa pencarian atau yang dicari oleh tiga raja ini adalah seorang raja. Dan mereka datang ke Yerusalem. Yerusalem adalah kota raja. Kota besar, punya nilai historis yang sangat tinggi untuk orang-orang Israel.
Jadi 3 raja itu, ya tentu saja ketika dia mau mencari raja, dia pasti datang ke kota yang penting, ke kota raja, yaitu Yerusalem. Bahkan dia bertanya langsung kepada Raja Herodes sebagai penguasa pada waktu itu dari kerajaan Yudea. Karena mencari raja, mereka mencoba untuk bertanya kepada figur yang sepenting, Raja Herodes, di tempat yang katakanlah layak, di istana Raja Herodes di Yerusalem. Tetapi apakah mereka menemukan sang raja yang baru dilahirkan itu? Tentu saja tidak jawabannya. Sang raja yang baru dilahirkan itu tidak ditemukan di Yerusalem sebagai kota raja dan bukan di istana raja. Bahkan Herodes cukup terkejut kalau kita baca ayat selanjutnya itu. Herodes cukup terkejut. Dan dia mulai bertanya kepada orang-orang pintar di sekitarnya ya, mengenai nubuat raja yang akan datang ini. Oleh karena itu, karena 3 raja ini tidak menemukan raja yang baru lahir di istana, lantas mereka melanjutkan pencarian mereka dengan informasi yang diperoleh dari Raja Herodes, yang dibantu tentu saja oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Para imam dan ahli Taurat mengutip teks Nabi Mika yang juga kita temukan di dalam Injil Matius. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatmu. Jadi para imam dan ahli Taurat ini ketika membaca kitab Nabi Mika, seakan-akan mendapatkan informasi kalau memang yang dimaksudkan oleh 3 raja dari timur ini adalah dia yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika, maka sang raja ini lahirnya di Bethlehem. Nah, karena sudah mendapatkan informasi seperti itu, para 3 raja dari timur ini lantas melanjutkan perjalanan mereka, dan tentu saja yang menjadi pembimbing utama mereka selain informasi dari Raja Herodes tentu adalah bimbingan bintang. Dan dengan mengikuti bimbingan bintang ini, mereka menemukan sang raja yang baru lahir itu. Jadi mereka menemukan tempat di mana sang bayi, sang raja itu lahir. Dan yang menarik, dalam Injil Matius dikatakan bahwa ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, lalu sujud menyembah dia. Jadi dia itu sang bayi yang baru dilahirkan. Bapak Ibu, sekali lagi ada tradisi yang mungkin perlu kita ketahui. Misalnya dalam Injil Matius ini dikatakan bahwa Yesus itu lahir di rumah. Nah ini tentu kalau kita ngelihat, loh kok kalau kita mempersiapkan Natal, yang kita persiapkan biasanya itu kan kandang Natal. Atau mungkin gua Natal. Karena memang sekali lagi di dalam tradisi yang populer, tradisi atau pandangan yang populer, memang Yesus disebutkan dilahirkan di kandang domba. Pandangan yang lebih tradisional itu dikatakan di gua. Karena mengapa kok bisa ada orang yang, atau
tradisi yang mengatakan bahwa Yesus itu entah lahir di kandang atau lahir di gua, karena di dalam Injil Lukas itu Lukas menuliskan bahwa bayi Yesus itu diletakkan di palungan. Nah, palungan itu tempat makan hewan. Lukas tidak pernah menyebutkan Yesus itu lahir di kandang atau lahir di gua. Lukas itu hanya menuliskan bahwa bayi Yesus itu diletakkan di palungan gitu. Nah, lantas dalam tradisi berkembang bahwa ya terutama pandangan-pandangan populer yang mengatakan bahwa ya karena itu palungan itu adalah tempat makan hewan, maka logisnya adalah atau logikanya adalah ya pasti tempat makan hewan adanya di kandang hewan. Ya, tapi kan cara berpikir seperti ini mungkin cara berpikir orang modern. Atau orang-orang yang sudah lebih maju daripada tradisi, atau daripada yang sudah lebih maju daripada apa ya, kebiasaan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Gitu. Tradisi yang mengatakan bahwa Yesus lahir di gua itu juga ada. Dan itu juga sudah cukup lama, sekitar abad keempat. Bahkan kalau kita datang ke Yerusalem, ada sebuah gereja besar untuk menghormati atau katakanlah untuk mengenang kelahiran Yesus Kristus. Di situ digambarkan kan bahwa Yesus lahirnya di gua. Dan memang tradisi ini sudah ada sejak abad keempat, seperti saya katakan tadi. Dari katakanlah dari kepercayaan Kaisar Konstantin. Tapi tradisi-tradisi itu sekali lagi merupakan sebuah interpretasi dari apa yang dituliskan oleh Injil Lukas, palungan. Yesus dilahirkan di palungan. Nah, Matius itu tidak menuliskan bahwa bayi Yesus itu diletakkan di palungan, karena Matius hanya mengatakan bahwa para raja itu datang masuk ke rumah, melihat bayi dan ibunya, dan menyembah sang bayi. Hanya itu yang dituliskan oleh Matius. Tentu pertanyaannya jadi yang mana yang benar? Ya itu pertanyaannya bukan seperti itu ya. Karena sekali lagi poin yang ditekankan adalah bahwa Yesus sang raja damai itu lahir di Bethlehem. Itu poin utamanya sebetulnya. Bagaimana sang raja ini lahir, diletakkan di mana dia sebagai bayi, ini sebetulnya menjadi pengetahuan atau informasi sampingan gitu. Poin utamanya adalah bahwa sang raja itu lahir ke dunia di dalam konteks masyarakat atau orang-orang di Bethlehem. Nah, kalau kita lantas mencoba memaknai kata mencari ini ya, dan belajar dari tiga raja dari timur ini, terkadang memang pencarian itu terkadang membawa buah yang terkadang sering mengejutkan ya. Ketika kita mencari sesuatu, tentu kita berharap akan menemukan sesuatu yang kita inginkan atau bayangkan sebelumnya. Tapi terkadang hal itu tidak terjadi. Saya sedikit cerita saja mengenai hal mencari. Ada seorang ateis yang bisa dikatakan secara akademik itu jujur. Dia jujur, seorang ateis yang jujur secara akademik. Yang bernama Antony Flew. Dia sudah meninggal tahun 2010 yang lalu kalau saya tidak salah. Nah, Antony Flew ini, seorang ateis ini yang di Inggris itu seorang profesor dari universitas terkenal. Jadi bukan orang kaleng-kaleng lah bisa dikatakan begitu.
Dia mencoba mencari pembuktian atau mencari bukti bahwa Allah itu tidak ada. Anthony Flew sekali lagi ingin mencari bukti bahwa Allah itu tidak ada. Pembuktiannya itu lebih pada pembuktian rasional. Tetapi yang menarik adalah ketika dia masih berusia muda, dia itu sangat semangat deh untuk mencari bukti-bukti itu dengan menulis-nulis artikel yang banyak, buku-buku yang banyak untuk mengatakan bahwa nggak pernah ada bukti bahwa Allah itu ada, nggak pernah ada buktinya gitu. Tetapi lantas semakin semakin matang dia di dalam pengetahuannya, di dalam ilmunya. Yang menarik adalah ketika awalnya dia mencari pembuktian bahwa Allah itu tidak ada, tetapi dalam usahanya, pada akhirnya, ia justru sampai pada kesimpulan bahwa sangat dimungkinkan bahwa Allah itu ada dengan bukti melihat fakta keteraturan di alam. Kalau kita ngelihat kosmos, kita ngelihat alam semesta, ya, kita ngelihat bintang-bintang bergerak begitu harmonisnya, ya, begitu teraturnya, seakan-akan ada hukum yang mengatur gerak-gerak planet-planet semuanya itu, sehingga menjadi suatu keteraturan, tidak terjadi sebuah chaos, keadaan yang kacau gitu ya, tidak ada kekacauan, tapi justru ada suatu keseimbangan nih, keharmonisan di alam. Menjadi lebih masuk akal lantas ketika melihat keharmonisan seperti itu, dan keharmonisan itu diatur seakan-akan adanya hukum alam, menjadi lebih masuk akal untuk memikirkan bahwa ada, katakanlah, person intelijen, gitu, daya intelijen yang menghasilkan hukum-hukum ini, yang menghasilkan keteraturan-keteraturan di alam. Untuk orang beriman, lantas mengatakan, ya iya, intelijen ini itu adalah Allah. Allah lah yang mengatur semuanya ini. Ya, buat saya ini menarik karena sekali lagi ya, pencarian itu kalau dilakukan secara jujur, ya seringkali memang menimbulkan ya keterkejutan di dalam hidup. Gitu. Nanti mungkin pada akhir Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa berbagi juga pengalamannya. Apakah pernah nggak sih, atau pernah nggak sih kita di dalam pencarian kita, ya, pencarian makna hidup kita, itu ya terkadang kita mengalami keterkejutan, ya kan? Kita dikejutkan oleh Allah gitu, ketika mencari Dia. Nanti baik kita sharingkan. Nah, setelah mencari dan menemukan, lantas 3 orang Majus dari timur ini memuji. Dalam Injil Matius dituliskan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Yang langsung muncul dalam benak saya adalah sebuah pertanyaan. Bagaimana bagaimana 3 raja dari timur ini itu bisa sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Bagaimana kok bisa sampai pada pengakuan bahwa, atau sampai pada pengenalan bahwa Yesus itu adalah orang raja Yahudi. Kitab suci sama sekali tidak menjelaskan bagaimana 3 raja dari timur ini bisa sampai pada pengetahuan dan pengenalan mengenai Yesus yang lahir pada waktu itu, dan bayi yang kecil itu adalah raja orang Yahudi. Kok bisa sampai pada pengetahuan itu? Lantas saya bukan mengandai, tapi
mengira-ngira ya. Saya mengira-ngira saja. Mungkin ya mereka bertiga sebagai orang bijak dan sebagai orang yang punya kekuasaan, gitu ya. Mereka mungkin memiliki akses untuk membaca teks-teks kuno yang berisi tentang nubuat kelahiran yang extraordinary dari seorang raja Yahudi. Mungkin saja mereka orang bijak, mereka punya akses, karena mereka orang berkuasa, mereka punya akses membaca teks-teks. Nah, dari teks-teks ini lantas mungkin mereka mendapatkan pengetahuan bahwa akan lahir seorang raja di tanah, katakanlah tanah Yudea, yang kelahirannya ditunjukkan dengan tanda-tanda alam seperti ini, gitu. Jadi mungkin saja mereka itu punya teks-teks seperti itu, sehingga ketika mereka mencoba mencari sang raja yang baru dilahirkan itu, mereka sudah punya frame ya, mereka sudah punya semacam ya informasi-informasi yang mereka perlukan untuk bisa menemukan sang raja itu. Dan ketika mereka menemukan sang bayi, sang raja orang Yahudi, muncul sukacita di situ. Tetapi sukacita yang muncul karena melihat bintang yang berhenti di atas bayi Yesus yang baru yang lahir, itu sekaligus melampaui gambaran umum tentang kelahiran seorang raja. Mungkin gambaran mereka, sekali lagi, karena mereka adalah orang yang juga hidup mungkin di dalam kemewahan sebagai seorang sebagai seorang raja begitu. Lantas ketika mereka mencari kelahiran, mencari bayi yang dilahirkan, yang katanya adalah raja itu, mungkin di benak mereka adalah lantas membayangkan, wah, nanti pasti bayi ini akan lahir di istana raja, ya, yang besar, yang megah, dan mungkin di situ nanti ada pesta yang meriah, yang dipenuhi para tamu undangan, di mana tamu undangan itu akan dilayani oleh sekian banyak pelayan. Jadi mungkin saja mereka sudah punya gambaran seperti itu. Ya, gambaran itu gambaran yang umum ya ketika kita mengatakan bahwa seorang raja akan lahir gitu. Tentu bayangan umumnya seperti itu. Tetapi tidak. Yang mereka dapatkan, fakta yang mereka dapatkan adalah justru raja yang lahir atau bayi yang katanya raja itu lahir jauh dari kemegahan istana dan gemerlapnya pesta atau kemewahan lainnya. Tetapi fakta itu tidak mengecilkan hati, tapi justru fakta itu membuat mereka bersukacita. Ini menarik. Karena sekali lagi, ya ekspektasi mereka mungkin secara manusiawi ekspektasi mereka ternyata tidak terpenuhi gitu, kok ngelihat ya kok ternyata raja kayak begini lahirnya. Tapi justru karena mereka menyaksikan dan percaya akan nubuat mengenai bayi ini, lantas ketika menjadi saksi dari nubuat itu yang lantas menumbuhkan sukacita dalam diri tiga raja dari timur ini. Lantas dengan perasaan sukacita itu, mereka itu menyembah sang bayi dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kitab suci atau Matius, penulis Injil Matius sama sekali tidak mengatakan bahwa mereka kecewa melihat fakta yang ada, ya. Tapi justru Matius menuliskan bahwa mereka bertiga bersukacita, dan dengan sukacita itu mereka menyembah sang bayi dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur.
Lantas di dalam tradisi kita sudah mengenal bahwa mereka untuk menunjukkan respect mereka, rasa hormat mereka kepada sang bayi, kepada sang raja yang baru lahir, mereka mempersembahkan emas. Dan emas ini menjadi simbol, ya tentu saja simbol kemegahan, kebesaran. Ya. Tetapi dalam tradisi lantas juga dikatakan bahwa emas ini juga pemberian emas itu juga melambangkan suatu pengakuan akan sang raja ini bukan raja sembarangan, tapi sang raja yang baru dilahirkan ini adalah juga anak Allah. Karena apa? Karena selain emas, tiga raja ini juga membawa kemenyan. Dan kemenyan itu dalam tradisi Yahudi itu menunjukkan keilahian dari penerimanya. Jadi ketika orang mempersembahkan kemenyan, itu adalah suatu respect terhadap orang itu atau figur itu. Tetapi orang itu pun lantas mendapatkan status yang luar biasa. Tidak hanya manusia biasa, tapi katakanlah manusia yang spesial. Ya, kalau kita bicara dalam konteks Yesus, lantas dia tidak hanya manusia biasa, tapi dia juga adalah anak Allah. Dan minyak mur itu yang punya daya menyembuhkan. Di dalam tradisi lantas dipercaya juga ini suatu nubuat mengenai untuk jalan hidup yang akan dilalui Yesus, yaitu penderitaan, kematian, dan kebangkitan, serta kehidupan baru setelah kebangkitan. Setelah menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, sembah dan pujian bagi sang bayi yang kecil ini, lantas menjadi ya kekuatan untuk tiga orang raja dari timur ini. Mereka melihat bayi kecil, tetapi bayi kecil ini bukan sembarang bayi. Karena sekali lagi, sang bayi ini sudah dinubuatkan akan menjadi raja dan juga penyelamat. Nah, kalau kita sekali lagi kita mencoba merefleksikan mengenai poin memuji ini. Kita bisa mengatakan begini, pujian kepada Allah itu muncul dari kenyataan lahiriah yang dilihat melalui atau dengan kacamata iman. Iman atau pengakuan akan Allah memperluas cakrawala pemahaman kita akan kenyataan yang sedang atau telah terjadi. Iman ini pula yang membuat kita mampu memuji Allah. Sedikit cerita juga. Di zaman modern seperti ini, atau pada zaman modern seperti ini, saya lupa Paus Yohanes Paulus kedua atau Paus Benediktus ke-16, itu pernah mengangkat sebagai beato. Jadi beato itu satu step sebelum orang menjadi santo, gitu ya. Satu langkah sebelum orang itu menjadi santo. Seorang anak muda. Jadi seorang anak muda itu dideklarasikan sebagai beato oleh Paus Yohanes Paulus kedua atau Benediktus ke-16, saya agak lupa. Mengapa? Karena anak muda ini yang baru berusia 15 tahun ketika dia meninggal, itu dia mengalami atau terkena kanker darah atau leukemia. Bertahun-tahun dia mengalami perawatan di rumah sakit. Ya. Tetapi yang menarik adalah anak muda ini, anak remaja bahkan ya, anak remaja ini di dalam sakitnya, ini menurut kesaksian keluarganya dan teman-temannya, sama sekali tidak pernah mengeluh mengenai situasinya.
Ya terkadang dia memang mengeluh kesakitan gitu. Tapi dia tidak pernah melihat bahwa hidupnya itu merupakan suatu penderitaan gitu. Bahkan dia di dalam sakitnya itu senantiasa justru menghibur orang tuanya. Bayangkan saja ya, anak remaja ini ya, sedang sakit keras, cancer di rumah sakit. Tetapi dalam sakitnya itu dia justru memberikan kata-kata penghiburan buat orang tuanya. Dia menguatkan teman-temannya yang datang mengunjunginya. Bahkan dia kadang-kadang mengajak berdoa untuk orang-orang yang mengunjunginya di rumah sakit. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan ini semua kalau seandainya iman itu sendiri dilepaskan dari penjelasannya atau dikeluarkan dari penjelasan. Justru menurut saya anak muda atau anak remaja ini toh di dalam usianya masih sangat belia, tapi dia sudah bisa melihat kenyataan yang sedang dialaminya itu dengan kacamata iman. Karena itulah, karena pengalaman itulah, lantas Paus, sekali lagi mungkin Yohanes Paulus kedua atau Benediktus ke-16, menjadikannya beato, artinya supaya apa? Supaya anak muda modern, anak-anak muda modern, zaman modern, anak muda kita sekarang, itu tidak takut untuk menjadi suci. Bahwa kesucian itu bukan urusannya orang-orang yang sudah berusia lanjut, bukan urusan orang-orang yang ada di dalam biara atau seminari, tapi yang namanya kesucian itu adalah milik semua. Ya. Itu adalah tujuan kita semua sebagai orang beriman. Dan anak muda ini yang bernama Carlo Acutis itu sudah memberikan contoh kepada kita. Dia sebagai remaja biasa, dalam sakitnya, dia masih bisa memberikan penghiburan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia masih bisa memuji Tuhan di hadapan orang-orang yang mengunjunginya. Jadi sekali lagi, pujian kepada Allah itu bisa atau itu muncul justru dari kenyataan hidup yang kita alami, tetapi sekaligus kenyataan hidup ini kita lihat dari kacamata iman. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu sharingkan, apakah mungkin Bapak Ibu punya pengalaman pribadi atau mendengar cerita bagaimana lantas orang bisa sampai pada suatu aksi atau suatu tindakan memuji Allah justru dengan melihat dengan kacamata iman kenyataan-kenyataan yang sedang dialami. Tidak hanya kenyataan-kenyataan ketika kita sukses ya baru kita bisa memuji Tuhan, tapi justru ya seperti Carlo Acutis ini, remaja ini, dia kalau dibilang sukses ya nggak sukses, jelas dia lagi sakit kan. Tapi justru pengalaman kenyataan yang dia alami inilah yang justru bisa membuat dia akhirnya memuji Tuhan. Nanti silakan Ibu Bapak jika ingin bercerita atau bersharing. Nah, setelah kita sudah melihat poin mencari dan memuji, kita ingin merenungkan poin kembali. Injil Matius menuliskan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika akan pulang, ketika sudah menyembah sang bayi, mereka memilih tidak tinggal di Bethlehem, tetapi kembali ke negerinya. Injil Matius menuliskan bahwa Allah itu memberikan peringatan kepada mereka melalui mimpi. Supaya jangan kembali lagi ke Herodes.
tapi kembalilah ke negerinya lewat jalan lain. Allah memberikan peringatan ini kepada mereka. Nah, di dalam kitab suci, memang mimpi kerap kali menjadi sarana komunikasi antara Allah atau malaikat Allah dan manusia. Misalnya kita bisa mengingat mengenai mimpi Yakub, mengenai tangga. Yakub bermimpi dia melihat tangga yang begitu tinggi karena bisa sampai ke langit begitu. Dan tangga inilah yang menghubungkan antara bumi dan langit. Jadi seperti mendapatkan nubuat melalui mimpi. Ini cara komunikasi Allah kepada manusia menurut tradisi kitab suci. Mungkin juga kita bisa ingat mimpi Yusuf, ya. Baik Yusuf yang ada di dalam perjanjian lama sebagai anak Yakub dan Rahel, maupun juga mimpi dari Yusuf, yaitu ayah Yesus atau ya ayah Yesus sendiri, Santo Yosef. Ketika dia bermimpi, berbicara atau berdialog dengan malaikat, selalu melalui mimpi. Sekali lagi, mimpi itu menjadi sarana komunikasi antara Allah atau malaikat Allah dan manusia di dalam kitab suci. Nah, di dalam peringatannya, mereka itu diingatkan untuk tidak kembali kepada Herodes. Sesudah menemukan dan menyembah sang raja yang baru lahir, mereka tidak kembali ke istana, melainkan langsung kembali ke negeri mereka. Raja Herodes mereka tinggalkan, namun Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, mereka sembah dan muliakan. Jadi, buat saya menarik karena Injil Matius seperti ingin membandingkan dua figur raja ini. Raja Herodes, penguasa yang besar, agung, tetapi sekaligus dalam tradisi kitab suci kita melihat bagaimana dia juga dapat berlaku kejam, sangat kejam, dengan membunuh sekian banyak bayi yang lahir waktu itu. Raja yang besar ini, atau Raja Herodes ini dibandingkan dengan raja kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, Raja orang Yahudi, Raja semesta alam, Raja damai. Ini seperti ingin dibandingkan gitu. Kita perlu ingat bahwa sebelumnya Raja Herodes itu meminta kepada tiga raja dari timur ini untuk mencari tahu keberadaan sang raja, jadi sang bayi itu, ya, yang menurut para nabi akan lahir di Bethlehem. Namun permintaan itu tidak mereka indahkan. Titah Raja Herodes itu luluh di hadapan kebesaran sang raja yang lahir dalam rupa bayi Yesus yang kecil dan lemah. Matius tidak hanya membandingkan dua raja ini, Herodes dan Yesus, tapi bagaimana di hadapan Yesus, Herodes itu menjadi lebih kecil justru. Kenapa? Karena tiga raja dari timur ini sama sekali tidak mengindahkan apa yang menjadi titah Herodes, tetapi mereka justru memilih untuk menyembah sang bayi kecil ini, menyembah Yesus. Raja yang besar, Herodes, itu menjadi kecil di hadapan sang raja bayi yang baru dilahirkan. Setelah itu dituliskan juga bahwa mereka itu pulang melalui jalan lain. Mereka, tiga raja dari timur ini tidak berdiam diri di Bethlehem, namun memilih untuk kembali ke negeri mereka. Pulang atau kembali itu menjadi tema yang menarik dalam kitab suci. Kalau kita ingat ya, Bapak Ibu semuanya. Misalnya saja dalam kitab suci ada kisah kepulangan bangsa Israel dari pembuangan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru misalnya, kepulangan Bunda Maria setelah mengunjungi Elizabeth saudarinya. Jadi setelah Bunda Maria mendapatkan kabar sukacita dan menerima apa yang menjadi kehendak Allah bahwa ia akan mengandung sang juru selamat,
Kabar sukacita ini mendorong Bunda Maria untuk datang ke saudarinya Elizabeth. Di situ dia tinggal beberapa hari, tapi setelah itu dia kembali. Ya. Jadi tema itu ya, kembali lagi. Selain itu kita juga tahu kisah misalnya mengenai kembalinya Yusuf dan keluarganya, yaitu keluarga Yesus itu, ke Bethlehem untuk sensus. Kembalinya anak yang hilang dalam perumpamaan Lukas tentang Bapa yang baik hati atau kisah anak yang hilang. Jadi sekali lagi tema-tema pulang atau kembali ini menjadi tema yang sepertinya menjadi tema yang cukup sentral di dalam kitab suci. Pergi kembali. Gitu. Mungkin saja lantas hal ini menunjukkan gerak dinamis di dalam kisah-kisah kitab suci. Nah, kalau tadi kita mencoba melihat secara terpisah, poin mencari, memuji, dan kembali, kita mungkin bisa melihat lantas ketiga tema ini sebagai sebuah perjalanan rohani. Ini usulan saya, atau katakanlah ini refleksi saya ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekali lagi bisa merefleksikannya atau membagikan refleksinya di dalam perjumpaan kita pada malam hari ini. Misalnya mengenai mencari. Mencari itu berarti atau memiliki makna keyakinan bahwa sesuatu itu ada. Dan karena sesuatu itu ada, orang itu terdorong untuk mencari. Kalau kita mencari sesuatu, tentu kita meyakini bahwa sesuatu itu ada. Kalau kita sudah sejak awal tahu bahwa sesuatu itu tidak ada, tentu tidak akan kita cari. Nah, itu kan logikanya. Ya. Jadi ketika kita mencari sesuatu, kita yakin, kita percaya bahwa sesuatu itu ada. Bahwa nanti kita bisa menemukan atau tidak, itu hal lain. Tapi bahwa ketika kita mau mencari sesuatu, setidaknya di dalam benak kita, itu kita yakin bahwa yang ingin kita cari itu pasti ada. Nah, kalau kita mencoba menarik pemahaman ini di dalam hidup rohani kita, terutama pada masa Advent ini, lantas kita bisa memaknai Advent itu adalah masa di mana kita mencari pengalaman akan kasih Allah yang besar dan yang kita yakini ada. Jadi kita dalam masa Advent ini, kita kembali mencari pengalaman akan kasih Allah yang besar. Setelah itu, setelah mencari, kita ingin memuji. Memuji itu punya makna bahwa pengalaman akan kasih Allah mengajak orang bersyukur dan memuji serta menyembah dengan tindakan konkret. Sama seperti 3 raja tadi. Ketika mereka menemukan sang bayi kecil di dalam rumah, mereka masuk, menyembahnya, dan juga mempersembahkan sesuatu. Jadi sekali lagi, pengalaman akan kasih Allah itu biasanya, ketika pengalaman itu adalah pengalaman yang otentik, itu akan menggerakkan orang untuk bersyukur dan memuji Allah dengan menyembahnya dan dengan melakukan tindakan-tindakan konkret. Tindakan konkret yang dimaksudkan di dalam tradisi gereja, kita mengenal ada yang namanya doa, perbuatan, dan juga amal kasih. Doa, perbuatan, dan amal kasih inilah yang menjadi wujud konkret pujian kita, sembah pujian kita pada Allah yang pengasih dan penyayang. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di dalam masa Advent ini, atau beberapa hari lagi kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan kita sudah mempersiapkan diri kita salah satunya dengan pertobatan. Saya selalu mengingatkan kepada mereka yang datang kepada saya untuk mengaku dosa, bahwa pertobatan Kristiani
itu bukan pertobatan yang didorong oleh perasaan takut. Wah, saya mau mengaku dosa. Karena kalau saya tidak mengaku dosa, saya takut dihukum oleh Tuhan. Menurut saya kalau orang berpikir seperti itu pertobatannya menjadi pertobatan yang terpaksa. Menjadi pertobatan yang ya mungkin buat saya sendiri bahkan itu bukan gambaran pertobatan Kristiani. Karena sekali lagi pertobatan Kristiani itu lahir dan muncul bukan karena ketakutan akan Allah, tetapi justru karena perasaan syukur bahwa Allah kita adalah Allah yang Allah penyelamat, Allah yang pengasih. Dan gambaran ini buat saya bisa ditemukan justru di dalam perumpamaan Yesus sendiri, yaitu mengenai perumpamaan anak yang hilang, atau perumpamaan buat saya justru judulnya harusnya perumpamaan tentang Bapa yang murah hati. Ketika di dalam cerita mengenai perumpamaan Bapa yang murah hati itu sebagai gambaran Allah itu kan justru ditunjukkan bahwa pertama-tama anak bungsunya itu berdosa. Dan ketika di negeri jauh itu, anak bungsunya itu kan mengingat segala perbuatan hal-hal baik yang terjadi di rumah Bapak. Dan karena pengalaman atau ingatan yang baik di rumah Bapak itulah yang mendorong lantas dia itu berani, walaupun mungkin dengan perasaan malu, tetapi berani untuk kembali ke rumah Bapak. Dan Bapak itu sendiri, dan Bapak yang murah hati itu, ketika melihat anak bungsunya masih jauh, Bapak itulah yang akhirnya datang mendekati anak bungsu itu. Dan di dalam Injil Lukas sama sekali tidak dituliskan bahwa sang Bapak itu mengungkit-ungkit kesalahan anak bungsunya. Tidak sama sekali. Tidak satu kata pun keluar dari mulut sang Bapak yang mengungkit-ungkit kesalahan anak bungsunya. Tetapi justru yang keluar dari mulut Bapak itu adalah suatu perintah untuk mempersiapkan pesta. Jadi perintah kepada para pelayannya untuk mempersiapkan pesta, menyambut kembalinya anak bungsunya yang hilang itu. Dan buat saya ini pertobatan Kristiani gitu. Saya ingin bertobat karena pertama-tama saya mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang luar biasa penyayang. Dan setiap kali aku berbuat dosa, aku menjadi malu. Bagaimana mungkin Allah yang sudah mencintaiku, tetapi aku membalas cintanya dengan mengkhianatinya, dengan berbuat dosa. Pengalaman kasih Allah ini, itu yang mendorongku untuk melakukan pertobatan. Bukan karena perasaan takut. Dan semoga sekali lagi ya, ini yang perlu kita renungkan ya. Allah kita bukan Allah penghukum, bukan Allah yang suka-suka mencari kesalahan-kesalahan. Tetapi Allah yang justru berkenan untuk menerima kita ketika kita memang sungguh jujur datang kepadanya dan memohon ampun. Nah, itulah pertobatan Kristiani. Tetapi sekali lagi kalau kita kembali ke topik kita, setelah mencari, orang itu akhirnya menemukan, dan setelah menemukan dia memuji dengan persembahan yang konkret. Tetapi sekaligus gerak ini akan kembali. Kembali dalam arti setelah menemukan dan memuji Allah. Memuji Allah dengan perwujudan konkret menjadi kekayaan rohani kita. Menunjukkan kualitas hidup rohani kita. Setelah kita mencari Allah, kita menemukan Allah. Kita mengingat kembali pengalaman-pengalaman indah bersama Allah. Bagaimana dia sungguh mencintai kita. Pengalaman ini lantas mendorong kita untuk mengucap syukur. Memujinya. Tetapi juga dengan tindakan-tindakan konkret.
Dan semua ini lantas membentuk atau menjadi kualitas hidup rohani kita sendiri. Menjadi kekayaan rohani kita. Bukan sesuatu yang perlu kita sombongkan, tetapi yang perlu kita sadari bahwa ya ini kekayaan rohaniku. Bahwa aku punya pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan. Ini yang menjadi kekayaan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah poin-poin yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini mengenai mencari, memuji, dan kembali sebagai suatu pengalaman dari 3 raja dari timur, tetapi sekaligus suatu gerak rohani yang mungkin baik kita sadari terutama di dalam masa Advent ini. Dan terakhir, sebagai ucapan terima kasih, ada 2 gambar ini, dan yang gambar yang di sebelah kanan yang berwarna, yang objeknya objek emas, itu adalah tempat di mana relikui 3 raja dari timur itu disimpan secara tradisi, menurut tradisi itu disimpan. Dan relikui itu seperti sudah saya katakan di awal tadi, itu diletakkan di katedral Cologne atau katedral Köln di Jerman. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kesempatan untuk datang ke Jerman, silakan berkunjung ke Köln, ke Cologne, ke katedralnya, dan melihat disitulah relikui 3 raja dari timur ditempatkan dan juga mendapatkan penghormatan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada waktu dan tempat kepada Bu Elis. Baik, terima kasih sekali Romo Riki. Apa penguraian yang dari Romo sampaikan tadi itu luar biasa. Pastinya akan menggugah hati setiap kami yang mendengarnya, termasuk saya ya, mendengarkan apalagi konklusinya Romo tadi. Begitu indah, menguraikan tema mencari, memuji, dan kembali di masa Advent ini, agar kita semua bertobat dan kembali kepada Tuhan, mengingat semua kebaikan dan kasih-Nya yang sudah kita peroleh selama hidup kita. Ya. Terima kasih sekali lagi, Romo Riki. Mungkin kepada teman-teman, Bapak, Ibu, dan sahabat KKS semua yang hadir dalam Zoom ini, ada yang mau menyampaikan suatu atau sharing pengalaman berkenaan dengan renungan yang tadi disampaikan oleh Romo Riki. Boleh, jangan malu-malu. Saya boleh sharing. Bu Eti, silakan. Bu Eti. Ya, Bu Eti. Pemaparannya sungguh luar biasa dan sangat terstruktur, sangat jelas dan sangat menginspirasi saya. Terima kasih Romo. Ada satu hal yang saya ingin minta pencerahan ya Romo. Tadi 3 orang Majus itu kan sebetulnya bukan beragama Katolik, juga bukan beragama Kristen, juga bukan orang Yahudi, tetapi kok bisa-bisanya mereka itu bisa ingin sekali mendapatkan, menemukan yang dinubuatkan oleh para nabi itu, raja yang akan datang. Nah, bagaimana ini dijelaskan secara teknologi dan sains ya Romo? Apakah ada faktor iman? Mereka itu bisa begitu berusaha sekuat tenaga dan ingin menemukan sang raja itu Romo. Menurut Romo Riki,
bagaimana kita bisa iman mereka itu loh Romo, kok sampai bisa seperti itu Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eti. Sekali lagi memang di dalam kitab suci tidak dijelaskan seperti yang saya katakan tadi, ini mereka tuh mendapat pengetahuan mengenai Yesus sebagai raja itu dari mana. Kitab suci juga sama sekali tidak menuliskan itu gitu loh. Ya mungkin sekali lagi Injil Matius itu menggunakan figur tiga raja dari timur ini untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu memang bukan bayi sembarangan gitu. Bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang raja yang kelahirannya itu sudah dinubuatkan di dalam teks-teks kuno. Saya tidak tahu apakah mereka itu pernah membaca teks-teks kuno dari orang Yahudi gitu ya. Misalnya teks-teks dari Injil Yesaya atau dari Nabi Mika gitu. Saya sendiri nggak tahu, tetapi kalau kita ingin membuat suatu hipotesa gitu ya, ya mungkin saja karena apa? Karena ya seperti saya katakan tadi, mereka orang bijak, artinya mereka punya wawasan, mereka orang cerdas gitu, bijak dalam arti mereka adalah orang-orang cerdik, pandai, mereka para cendekiawan, dan mereka juga punya kekuasaan karena mereka adalah raja begitu dari timur, sehingga mungkin mereka punya akses membaca teks-teks kuno, termasuk mungkin di dalamnya adalah ya kitab nabi-nabi orang Yahudi, dan dari situ mereka mendapatkan pengetahuan mengenai raja yang akan datang ke dunia. Raja orang Yahudi yang akan datang ke dunia, dan mungkin saja lantas dari teks-teks itu disebutkan bahwa nih loh tanda-tandanya nanti seperti ini nih kelahirannya gitu. Nah, mereka dengan informasi itulah lantas mereka mencoba mencari Yesus. Oleh karena itu memang menjadi menarik sih, karena ya sekali lagi memang kita tidak punya informasi yang lengkap mengenai tiga raja dari timur ini ya. Dan bagaimana kok sampai pada akhirnya mereka benar-benar jauh-jauh datang ke Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil ya. Itu ya kalau dibandingkan dengan Yerusalem mungkin dari sisi politis tidak terlalu besar, tidak terlalu penting begitu seperti Yerusalem. Jadi Bethlehem itu kota kecil. Bayangkan mereka sebagai cendekiawan, sebagai seorang yang punya kekuasaan, datang ke kota kecil dan akhirnya menemukan sang bayi yang mereka yakini bahwa itu adalah raja, dan akhirnya mereka tidak ragu sama sekali, justru menyembahnya dan mempersembahkan barang-barang yang mereka bawa gitu. Apakah ada sisi iman di situ? Ya mungkin saja memang ada ya. Karena kalau enggak, ya bagaimana kita bisa menjelaskan tindakan mereka? Saya juga nggak tahu gitu. Begitu Bu Eti. Terima kasih Romo. Satu hal lagi Romo, boleh masih lanjut mengenai iman. Romo kan sudah lama di Jerman, cukup lama ya belajar ya Romo. Bagaimana dengan iman yang kita dengarkan, banyak sekali gereja-gereja di Eropa itu sudah sangat-sangat tidak banyak lagi dikunjungi oleh orang-orang, apalagi orang muda ya Romo. Nah, sampai di mana sebetulnya keimanan mereka ini Romo? Mereka di Indonesia kan masih mending nih, masih banyak sekali orang-orang yang pergi ke gereja. Tapi bagaimana dengan negara-negara seperti Jerman, Belanda itu di mana apakah itu iman mereka sudah runtuh Romo? Iya, memang terkadang kita agak sulit kalau melihat, kalau kita ingin menilai atau menimbang iman seseorang ya. Kita nggak tahu kadang-kadang tolok ukurnya apa ya. Apakah dengan rajin berdoa itu menunjukkan iman seseorang? Saya juga nggak tahu ya. Karena bisa saja orang banyak berdoa tapi juga
setelahnya melakukan kejahatan kan. Karena kan ada juga seperti itu gitu. Jadi memang agak susah menilai atau mencoba apa ya, menilai kualitas iman seseorang itu memang agak sulit. Tetapi yang bisa kita lihat kan memang yang kelihatan. Jadi praktik-praktik yang dilakukan gitu. Nah kalau misalnya salah satu yang ingin dinilai adalah frekuensi orang-orang datang untuk misa. Memang kalau saya lihat, saya tinggal di kota München atau di kota Munich dalam bahasa Inggris ya. Di Munich atau di München itu saya kerap kali diminta bantuan datang ke salah satu paroki. Itu paroki tua begitu, tetapi lantas puji Tuhan mereka itu mendirikan semacam gereja baru di lokasi yang sedang berkembang, jadi lokasi perumahan bisa dibilang gitu, pemukiman lah, di pemukiman baru mereka membuat gereja baru, dan di situ pun saya melihat masih banyak keluarga-keluarga muda dengan anak-anak mereka pun datang gitu loh. Dan kalau saya cermati, misalnya saya mencoba membandingkan beberapa paroki yang pernah saya kunjungi dan saya kenal lah begitu, memang seringkali walaupun katanya Jerman itu ini ya apa liberal gitu ya, progresif, tapi kadang-kadang saya masih melihat gini, kalau pastor parokinya itu memang aktif, dia hidup, artinya memang aktif ya dengan kegiatan-kegiatan mendekati kaum muda macam-macam itu, maka hiduplah itu, termasuk kelompok-kelompok orang muda itu pasti hidup gitu. Tetapi memang kalau ya pastor parokinya itu lebih mungkin udah tua ya, karena udah tua, karena banyak yang seperti itu yang memang udah tua ya, pokoknya gereja asal jalan begitu saja aktivitas-aktivitasnya ya, lantas memang parokinya sih kurang hidup gitu. Selain itu kita juga harus melihat konteks. Misalnya di Frankfurt, waktu itu saya pernah ada semacam seminar di Frankfurt, dan di dalam seminar itu dikatakan begini, bahwa di dalam beberapa tahun terakhir itu jumlah orang yang datang ke gereja, maksudnya untuk misa, itu meningkat di Frankfurt. Hah, saya juga agak kaget ya, karena laporan yang saya dapatkan justru waktu itu dengan banyaknya skandal dalam gereja Katolik, terutama di Jerman, yang juga di Amerika kita tahu semua mengenai ya sexual abuse itu, banyak orang, beberapa lah itu orang Jerman akhirnya memilih untuk keluar dari gereja gitu. Jadi informasi yang saya dapatkan justru orang-orang pada keluar dari gereja. Tetapi dalam salah satu survei yang diadakan oleh dibuat di Keuskupan Frankfurt itu, justru dikatakan bahwa beberapa terakhir orang-orang yang datang ke gereja itu justru meningkat. Tapi lantas saya tanya, loh kok bisa meningkat? Oh ternyata memang yang banyak datang akhirnya justru para imigran-imigran itu ya, dari Asia Timur, misalnya dari Polandia, dari Kroasia, karena komunitas mereka cukup besar di Jerman itu, dan mereka itu yang akhirnya datang dan membawa kehidupan di dalam gereja gitu. Jadi sekali lagi memang harus dilihat secara kontekstual atau tempat ya. Jadi kalau dikatakan bahwa gereja-gereja itu ditinggalkan oleh umatnya, ya di mana dulu gitu. Gerejanya di mana dulu gitu. So, ada yang dikatakan bahwa ada gereja yang akhirnya dijual gitu. Ya gereja mana dulu gitu. Gereja mana dulu. Karena memang ada. Tapi biasanya itu adalah gereja-gereja Protestan ya. Misalnya saja saya pernah tinggal waktu itu bersama teman-teman di sebuah hostel, jadi bukan hotel tapi hostel, jadi itu yang
Itulah yang kalau sekamar itu bisa berenam, berdelapan dengan orang-orang lain gitu ya. Yaitu hostel gitu namanya. Nah, hostel ini itu dulunya gereja Protestan. Karena apa? Ya karena altarnya masih dipertahankan, masih ada panti imamnya atau panti pendetanya itu masih ada gitu, dipertahankan seperti itu. Walaupun sekali lagi fungsinya sudah berubah menjadi penginapan. Jadi begitu sih Bu Eti. Jadi kita harus lihat ya lokasinya di mana dulu dan kalau dikatakan gereja ditinggalin ya gereja mana dulu. Tapi bahwa memang persentase orang Jerman yang Kristen atau yang Katolik memang tidak masih bisa dikatakan 50-50 dengan mereka yang memutuskan untuk tidak percaya atau ateis. Itu mungkin masih 50-50 lah. Terima kasih Romo. Yang menarik buat saya itu tadi Romo, bahwa peranan seorang gembala, katakanlah pastor yang begitu aktif, memanggil umat, menyapa umat, ramah, itu yang membuat salah satu daya tarik ya Romo untuk mengajak umat kembali ke gereja. Rupanya nggak beda Ya. jauh dengan pelayanan Romo. Iya. Semua nggak banyak yang datang untuk ikut Zoom. Bu Rosita capek manggil-manggil. Terima kasih Romo. Terima kasih Betty. Terima kasih Bapak Ibu. Yang lainnya mungkin? Bu Elis, saya boleh tanya? Ya, silakan Pak Paulus. Pastor, kalau Ya, saya boleh tanya, di kitab mana dari Apokrifa yang menuliskan nama-nama Kaspar, Melkior, Baltasar? Satu. Yang kedua, saya pernah baca bahwa kedatangan para Majus ini untuk menyembah Yesus itu ada perbedaan umur yang seringkali ditafsirkan bahwa orang menafsirkan bahwa Yesus itu masih bayi, masih unyu-unyu, masih baru lahir, tapi ternyata ada jeda sekian tahun, jadi kemungkinan adalah Yesus saat itu sudah balita, sudah mulai bisa jalan lah gitu. Kira-kira bisa dijelaskan, saya lupa gitu loh, ada jeda berapa tahun ketika para Majus ini datang. Gitu aja sementara. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Paulus. Mohon maaf saya sendiri agak lupa apokrif yang mana, tapi memang ada buku itu ya, apokrif, karena kalau kita bilang kitab-kitab apokrif itu kan artinya kitab-kitab yang ya kalau dari katanya apokrif itu kan yang tersembunyi sebetulnya gitu. Jadi yang agak misterius dalam arti itu bukan yang secara umum diterima gitu. Dan sebetulnya kalau kita melihat kitab apokrif itu biasanya itu ditulis untuk mengisi kekosongan-kekosongan atau informasi-informasi yang tidak bisa kita dapatkan di kitab suci. Itu kitab apokrif. Ada beberapa sumber yang lantas dalam tradisi bisa kita terima begitu saja, tetapi memang ada hal-hal yang menurut kita, atau kita itu maksudnya adalah gereja yang pada masa awal atau komunitas Kristiani pada masa awal dirasa itu kurang relevan. Gitu. Misalnya tadi itu ya, di dalam salah satu kitab apokrif itu memang menyebutkan nama itu ya, bahwa itu 3 raja. Sama seperti saya katakan tadi, Injil Matius kan sama sekali tidak menuliskan bahwa ada 3 orang, hanya menuliskan orang Majus dari timur. Tapi Origenes itu melihatnya bahwa ya karena ada 3 pemberian, mungkin saja ini adalah 3 pemberian dari 3 orang gitu yang berbeda.
yang berbeda-beda gitu. Dan tradisi itu lantas muncul terus, sehingga akhirnya pun nama mengenai Kaspar, Melchior dan Baltasar itu muncul. Tapi seperti saya katakan tadi, nama itu pun munculnya kemudian gitu. Jadi tradisi itu pun kemudian. Nah biasanya lantas ada tulisan-tulisan yang mencoba ya ini semacam mengisi atau memberikan informasi-informasi tambahan untuk komunitas-komunitas itu gitu. Tetapi tulisan-tulisan tambahan itu tidak serta-merta lantas semuanya bisa diterima begitu saja oleh komunitas Kristiani pada masa awal. Kalau tadi juga dikatakan bahwa ada jeda beberapa tahun, bahwa yang ketika tiga raja itu datang dan menyembah Yesus, itu bukan ketika Yesus benar-benar masih merah begitu, tapi mungkin balita gitu. Ya itu mungkin sekali lagi itu adalah suatu tradisi-tradisi yang berkembang yang mencoba mungkin menjawab persoalan yang muncul dalam komunitas tertentu gitu. Tetapi tentu saja lantas apa yang menjadi concern untuk suatu komunitas Kristiani tertentu mungkin bukan menjadi concern untuk komunitas Kristiani secara umum. Misalnya saja kita punya gambaran di dalam, kalau kita melihat ini sedikit agak keluar dari konteks kita, tetapi kalau kita ingin berbicara mengenai beberapa hal yang mungkin kita ambil dari kitab apokrif dan itu dari tradisi kita terima dan kita terima tanpa masalah misalnya gitu ya. Misalnya saja kalau kita melihat patung Santo Yosef, itu kan Santo Yosef selalu bawa bunga bakung ya, selalu bawa bunga gitu. Kalau kita lihat patung-patung Santo Yosef gitu. Atau katakanlah ada juga Santo Yosef yang membawa alat ukur, alat ukur. Makanya terus digambarkan Santo Yosef pekerja gitu kan. Tapi biasanya Santo Yosef itu digambarkan dia membawa bunga bakung. Padahal coba lihat di kitab suci, nggak pernah ada gambaran Yosef pergi-pergi bawa bunga bakung atau bunga, itu nggak ada kan. Tapi mengapa kok ada gambaran seperti itu ya? Ya karena di dalam salah satu kitab apokrif itu mencoba menjelaskan bagaimana Yesus dan Maria waktu itu kok bisa ketemu dan akhirnya menikah. Konon katanya itu dituliskan bahwa Maria itu masih muda, gadis, dan sudah ingin dinikahkan oleh orang tuanya, Yoakim dan Anna. Dan Yoakim dan Anna, sekali lagi, nama Yoakim dan Anna itu kan tidak ada di dalam kitab suci. Tapi itu muncul di dalam kitab apokrif. Ya. Sekali lagi untuk menjelaskan itu. Nah, di dalam kitab apokrif itu dituliskan juga bahwa Yoakim dan Anna ini karena ingin menikahkan Maria, dia ingin menikahkan juga dengan orang yang tepat. Maka mereka tuh seperti membuat undian. Siapa yang layak menikahi Maria gitu ya. Dan akhirnya datanglah seorang yang sudah tua sebetulnya. Makanya kalau kita lihat gambarannya, Bunda Maria begitu muda, tapi Santo Yusuf kan udah berewokan, tua ya. Mengapa seperti itu? Ya karena waktu itu memang Yusuf memang sudah tua, sudah pernah menikah bahkan katakan. Jadi sudah punya anak-anak sebetulnya. Duda, bisa dibilang gitu kalau bahasa sekarang, sudah duda, udah tua, duda. Dan dia datang, dan dia menancapkan bunga, atau katakanlah batang, gitu, tongkatnya, menancapkan ke tanah, dan tongkat itu berubah menjadi tanaman bunga bakung. Gitu. Itu mukjizat yang dibuat oleh Santo Yusuf di hadapan Maria dan keluarganya. Dan keluarganya melihat itu dan melihat bahwa orang ini istimewa dan mereka menyerahkan Bunda Maria kepada kepada Santo Yusuf gitu kan. Nah, sekali lagi ini cerita-cerita yang lantas seperti cerita-cerita sampingan yang ingin menjawab hal-hal yang atau tidak ditemukan di dalam kitab suci gitu. Jadi sekali lagi
saya pernah baca tapi saya lupa itu kitab apokrif mana mengenai 3 raja dari timur. Tetapi informasi-informasi itu katakanlah menarik sebagai kita untuk informasi, tetapi untuk kita sebagai orang beriman dan sebagai orang komunitas Kristiani, itu pun informasi itu pun sudah disaring gitu. Mana yang memang berguna demi perkembangan iman, mana yang ya informasi belaka gitu loh. Itu sih Pak Paulus yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pastor. Mungkin Kalau jeda umur itu yang saya baca bukan dari kitab-kitab apokrif, tapi berdasarkan pemerintahan dari Raja Herodes pada waktu itu, dan dia wafatnya kalau nggak salah itu diperkirakan adalah sekian tahun, lalu kemungkinan bertemu dengan para majus sekian tahun, jadi kemungkinan Yesus pada waktu cacah jiwa oleh orang Romawi terdapat selisih jumlah tahun, tapi saya lupa berapa tahunnya itu. Satu lagi Pastor, kalau di tradisi Katolik itu ada CMB. Pada hari Epifani ditulis di depan pintu. Itu sebenarnya maknanya apa ya? Terus sejak kapan kira-kira? Kok apa kita menyambut Kaspar Melchior Balthasar supaya datang ke rumah kita, supaya memberkati kita, supaya kita dapat emas dan mur dan kemenyan atau apa? Tradisi apa yang mau dikembangkan dari waktu itu tradisi Katolik yang mau menuliskan demikian di depan rumah? Ya, jujur saja secara historis saya tidak tahu sejak kapan, tetapi itu muncul pertama kali itu jauh saya tahu itu di Eropa memang. Dan tradisi 3 raja dari timur dengan menuliskan nama di depan pintu itu memang seperti ya kita sekali lagi kita ingin menyambut dia, yaitu 3 raja dari timur, untuk datang ke rumah kita dan memberikan berkat kepada kita gitu loh. Itu sudah tradisi yang sudah sangat lama, dan sampai sekarang bahkan di Eropa itu anak-anak kecil yang biasanya pakai pakaian itu ya. Jadi anak-anak kecil berpakaian 3 raja dari timur itu didampingi pastor atau ya diakon atau apa gitu ya. Mereka akan berkeliling dari rumah ke rumah gitu. Ya kalau nanti keluarga itu semacam memberikan berkat, karena di Jerman itu ada kebiasaan setahun sekali itu ada yang namanya sumbangan yang diperuntukkan buat anak-anak. Nah, biasanya pada momen itu, anak-anak itu, pada Epifani itu, anak-anak akan berpakaian 3 raja, mereka akan mengunjungi rumah-rumah, dan akan mengumpulkan sumbangan-sumbangan itu. Ya. Yang nanti akan Halloween begitu. Betul. Trick and treat itu ya. Trick and treat. Tapi kan ini anak kecil ini mengumpulkan sumbangan yang nanti akan diberikan kepada gereja, dan gereja akan menggunakan uang ini untuk membantu misalnya pengembangan atau pendidikan anak di tempat lain begitu loh. Dan itu udah sekali lagi itu udah menjadi kebiasaan yang sangat lama. Gitu. Oke, terima kasih Pastor. Boleh saya menambahkan Pak Paulus? Ya. Romo, saya pernah membaca satu artikel mengenai 3 orang majus ini, Romo. Itu dalam tradisi Katolik itu dikenal sejak abad ke-7, Romo. Tentang adanya 3 orang majus tadi, MCB tadi, Romo, kalau saya menjingkat. Dalam tulisannya Sin BD tahun 735, beliau menulis tentang dalam hal Excerpta et Collectanea.
itu mengenai 3 orang Majus ini, Romo. Jadi dalam tradisi Katolik itu sebenarnya sudah dikenal sejak abad ke-7, Romo. Itu yang mungkin tambahannya, Romo. Ya. Terima kasih. Thanks, Pak Agus. Ya. Baik. Masih ada waktu ya Romo. Silahkan, mungkin teman-teman sahabat KKS yang bergabung di sini masih ada yang mau sharing atau mau bertanya. Silahkan. Romo Riki masih setia. Ini ada Pak Varianto ya, Pak apa nih? Lagi mikir ya Pak. Pak Fakato. Pak Fakato apa? Pak Fakato. Oh enggak Pak. Lagi mikir Pak. Malu-malu Pak. Mumpung ada Romo Riki. Oke. Boleh saya coba ini Bu. Mengenai ini Romo, yang proses perkembangan pertumbuhan yang tentang gereja di Eropa, apakah karena mereka lebih banyak terjebak dengan spiritualitas New Age ya, Romo? Mungkin karena di Indonesia spiritualitas New Age itu masih kurang nggak begitu pesat kemajuannya daripada yang di Eropa. Mungkin begitu kali ya, Romo. Kalau saya lihat New Age itu kan suatu pencampuran antara spiritualitas dengan sains ya. Iya, betul. Gitu. Beberapa orang, terutama beberapa orang Eropa memang bisa dikatakan ada yang tertarik dengan hal-hal seperti itu. Artinya gini, mereka tertarik dengan hal-hal yang humanis sebetulnya. Jadi terutama orang Jerman itu sangat humanis ya. Mungkin kenapa mereka cenderung, beberapa lah ya, tidak semua, tapi ada orang-orang yang cenderung tidak lagi peduli kepada gereja. Pertama mungkin memang dari keluarganya sendiri tidak pernah mendidik mereka di dalam kehidupan menggereja. Tapi yang kedua mungkin saja karena ya mereka lebih banyak menerima informasi-informasi yang negatif mengenai gereja, dan memang ada, kita harus akui ya. Dan akhirnya mereka itu jadi apatis gitu. Kalau saya melihat begini, ketika waktu itu diumumkan bahwa di keuskupan, salah satu keuskupan di Jerman, saya lupa apa gitu, itu terbongkar skandal mengenai ya itu tadi sexual abuse terhadap anak-anak gitu ya. Lantas banyak orang Katolik itu yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari gereja Katolik. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah mereka yang meninggalkan gereja Katolik ini sebelumnya memang aktif di gereja? Atau jangan-jangan mereka memang sebetulnya sudah udah nggak peduli lah gitu ya dengan kehidupan di gereja, udah nggak peduli, dan ketika ada momen seperti itu akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari gereja. Dan perlu diketahui bahwa di Jerman dan di negara-negara yang berbahasa Jerman seperti di Austria, di Swiss, di Liechtenstein, termasuk juga yang berbahasa Belanda, di Belanda itu ada yang namanya pajak gereja. Jadi orang-orang yang beragama Katolik, beragama Kristen itu artinya Lutheran atau Calvin, bukan yang evangelikal dari Amerika, bukan itu, tapi maksudnya adalah Protestan, Lutheran, dan Calvin, itu mereka membayar pajak, jadi pajak gereja namanya. Dan itu cukup besar, artinya 8%, sekitar 8%. Pajak gereja ini. Jadi semua orang Katolik itu bayar pajak, termasuk pastornya juga bayar pajak. Karena apa? Karena pastornya itu digaji. Jadi bisa dibilang pastor itu seperti karyawan pada umumnya, ya karyawan keuskupan bisa dibilang begitu ya.
Jadi gaji dari orang-orang beriman, dari orang-orang Katolik ini akan diambil oleh negara. Oleh negara itu akan diserahkan kepada keuskupan, dan keuskupan yang akan memanage uangnya gitu loh. Nah, saya melihat bahwa ketika orang akhirnya ya daripada saya membayar pajak gereja tapi saya tidak mendapatkan manfaat dari gereja, ya lebih baik saya keluar. Banyak mungkin berpikiran seperti itu gitu. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang memutuskan diri untuk keluar dari gereja Katolik, apakah mereka memang sungguh aktif di dalam gereja, atau sebetulnya mereka sudah nggak ada perhatian dengan gereja, sehingga ketika terjadi krisis atau skandal seperti itu menjadi pembenaran diri untuk mereka untuk meninggalkan gereja, dan akhirnya terbebas dari pajak tentu saja. Karena saya pernah berbicara dengan salah seorang ya teman cewek begitu yang menikah dengan orang Indonesia yang beragama Muslim. Dia sendiri Katolik tapi sebetulnya mungkin tidak terlalu inilah ya Katolik lah gitu, pokoknya Katolik KTP mungkin ya, karena dia mengatakan bahwa dia juga jarang pergi ke gereja. Tapi saya mengatakan begini, suami kamu kan Muslim ya, saya bilang gitu. Apakah kamu tertarik untuk pindah agama gitu? Dan dia bilang saat ini tidak, dia bilang. Tapi seandainya pun saya akan pindah agama, dia tertarik untuk menjadi Buddha, menjadi Buddhis. Karena apa? Karena menurut dia, ya agama Buddha itu kan humanis sebetulnya. Pemahamannya kan pemahaman humanis gitu. Agama Buddha jarang ngomong mengenai Tuhan, karena mereka mungkin tidak punya konsep Tuhan. Tapi mereka lebih banyak bicara mengenai manusia kan. Buddha itu kan sebetulnya manusia biasa, tetapi yang mendapatkan penerangan, mendapatkan pengetahuan. Dan buat dia ini lebih menarik daripada kita banyak berbicara mengenai Tuhan-Tuhan. Dan kita lihat di dalam sejarah, banyak perang, kekerasan itu justru atas nama Tuhan. Daripada ngomongin mengenai itu, mungkin dia merasa bahwa sudah kita menjadi manusia aja. Maksudnya kita bicara mengenai manusia, kita bicara mengenai kemanusiaan, nilai-nilai universal mengenai manusia, hak-hak asasi manusia. Buat dia itu menjadi lebih menarik gitu. Daripada bicara yang tinggi-tinggi gitu kan, yang abstrak-abstrak. Kita bicara yang real aja. Jadi dia beberapa orang Jerman seperti itu sih. Gitu. Oke, Romo. Makasih, Romo. Ya. Romo boleh menambahkan, Bu Elis? Ya. Silakan. Saya mungkin nggak keluarin video ya, Romo, foto. Romo, saya ingat mungkin sekitar 15 tahun yang lalu atau menjelang 20 tahun lalu ketika Kardinal sebelum Monsinyur Suharyo datang ke paroki kita di Kelapa Gading itu, ketika bertemu dengan para ketua lingkungan itu, saya kebetulan hadir. Beliau mengatakan bahwa Indonesia itu kuat untuk orang-orang umatnya itu artinya tidak seperti gereja-gereja di Eropa, karena kita itu punya komunitas yang kering, lingkungan seperti itu, Romo. Apakah itu penyebab salah satunya atau artinya karena gereja-gereja di Eropa itu nggak ada kering, nggak ada wilayah, nggak ada lingkungan itu, Romo, sehingga mereka dengan imannya semakin luntur. Bagaimana pendapat Romo tuh? Ya itu bisa jadi ya Pak, menjadi salah satu penjelasan. Tapi kalau kita lihat ya sebetulnya bisa dibilang kita orang Asia itu bisa dibilang itu lebih religius daripada orang-orang Eropa sebetulnya. Lihat aja agama-agama besar semua lahirnya di mana? Agama Yahudi, agama Kristen, agama Katolik, agama Islam.
mungkin bukan satu ya, agama Islam, Hindu, Buddha, ini katakanlah 6 agama atau 5 agama besar di dunia, itu lahir semuanya di Asia. Walaupun mungkin agama kita berkembangnya, teologinya terutama itu mungkin berkembangnya di Eropa. Walaupun sekarang juga Asia dan Afrika juga mulai berkembang. Tapi untuk refleksinya itu memang berkembang di Barat. Tapi kan benih-benihnya itu munculnya dan bertumbuhnya itu di Asia. Jadi bisa dibilang orang Asia itu dalam hal tertentu ya mungkin bisa dibilang lebih religius lah gitu ya, daripada orang-orang Eropa. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, ya memang bisa saja kita cukup beruntung karena apa? Karena kontrol sosial kita itu masih jalan. Kita misalnya begini ya. Kita terkadang datang ke gereja mungkin bukan karena pengen berdoanya gitu. Tapi karena ya nggak enak lah kalau nggak datang ke gereja, nanti dinilai begini atau dinilai begitu. Atau saya mau datang ke gereja ya karena ya saya juga pengen ketemu teman-teman. Jadi artinya motivasi kita datang ke gereja tidak semata-mata beribadat, tetapi karena kita ingin berkumpul, kita ingin bertemu dengan orang-orang gitu kan. Mungkin juga mungkin juga kalau misalnya mengaku Kristen tapi jarang ke gereja, ya takutnya dibilang, Kristen KTP gitu kan. Mungkin karena daripada dicap begitu, ya udahlah saya datang gitu kan. Tapi kan artinya kontrol sosial itu masih ada gitu. Aspek-aspek sosial dalam peribadatan itu masih ada. Sedangkan kalau di Eropa terutama, itu tidak terjadi. Ya konsep lingkungan itu tentu tidak ada di gereja, di Eropa itu tidak ada konsep lingkungan, wilayah itu nggak ada itu. Tidak hanya di Jerman, saya juga 5 tahun di Italia dan itu tidak ada konsep lingkungan, wilayah itu tidak ada. Dan memang bisa dibilang artinya agama itu kembali ke dalam ranah yang sangat pribadi sih. Jadi kalau kita nanya kamu agamanya apa ke orang Eropa, itu pertanyaan yang sebetulnya tidak baik untuk ditanyakan gitu kan. Kamu agamanya apa gitu. Karena itu bukan urusan kita untuk tahu agama dia gitu. Bagi dia sekali lagi buat orang Eropa agama itu hal yang private gitu. Jadi dia mau datang ke gereja, nggak datang ke gereja, ya sudah gitu. Itu keputusan dia dan orang nggak bisa turut campur di situ. Makanya ini kalau pengalaman saya juga, terkadang saya melihatnya begini. Saya selalu menasehati, bukan menasehati lah. Saya sekarang sering sharing kepada mahasiswa-mahasiswi Katolik Indonesia yang ada di kota München itu. Saya katakan bahwa ya untuk orang-orang yang kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa itu ada yang aktif ya. Karena kami itu setiap minggu waktu itu ada mengadakan misa bahasa Indonesia. Dan yang datang memang ya lumayan lah gitu, 20 orang. Kalau lagi banyak ya mungkin bisa hampir 30 orang gitu. Tapi ada orang yang saya kenal yang jarang datang gitu. Tentu sekali lagi ya itu mungkin kalau dia di Indonesia, kalau dia nggak datang misa, mungkin orang tuanya akan ngomel-ngomel gitu ya. Atau bagaimana. Tapi ketika dia jauh dari orang tua, ya mungkin akhirnya tidak ada lagi yang mengontrol dia. Dan kedua, saya juga akhirnya tidak bisa memaksa dia untuk ikut misa gitu. Karena sekali lagi konteks masyarakatnya sudah berbeda. Tentu saya mengharapkan bahwa dia itu datang dan aktif di gereja, tetapi saya tidak bisa memaksakan dia datang dan aktif gitu. Karena itu sekali lagi sebagai seorang dewasa, ya dia harus sadar akan kebutuhannya gitu. Jadi memang bisa dibilang di satu sisi kita cukup bersyukur ya di Asia, terutama di Indonesia, karena kita punya sistem lingkungan, wilayah,
Dan terlebih dari itu, kontrol sosial kita masih jalan gitu. Kita bisa mengajak orang untuk datang ke gereja. Kita bisa nanya kepada orang yang kita kenal dekat, kalau misalnya nggak datang ke gereja, kenapa kok nggak datang ke gereja? Itu hal-hal yang tentu saja di Eropa atau di Jerman itu tidak akan terjadi. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Baik. Masih ada 5 menit. Ini Nah, Pak apakah Bambang masih kok ada nggak yang ada suaranya nih Bu Elis. Pak, siapa Bambang? Pak Pak Bambang. Bambang biasanya ada. Oh iya tuh Pak Bambang. Nah, sudah unmute sekarang. Silakan Pak Bambang. Selamat malam. Makasih Bu Alis, Pak Paulus. Malam Romo Riki ya. Selamat malam. Saya terbiasa ketika mendapatkan satu firman atau perikop ini, saya mengambil refleksi untuk diri saya gitu, Pastor. Pertama, terima kasih Pastor sudah menjelaskan orang-orang Majus dari timur ini yang datang ke Yerusalem untuk mencari Yesus lah begitu. Yang saya dapat refleksi dari perikop malam hari ini adalah orang-orang Majus itu ketemu Raja Herodes. Kita sudah tahu semua bahwa Raja Herodes itu sangat berkuasa. Saya bayangkan kalau dia seorang raja, pasti pasukannya banyak. Ketika ada disampaikan bahwa ada raja baru lahir, pasti itu jadi saingannya Herodes. Dan memang ternyata dia kan memang punya maksud tersembunyi dengan menyuruh orang-orang Majus tadi untuk mencarinya dan melaporkan ke dia. Yang saya dapat refleksi di sini adalah dia bisa semudah itu karena jarak Yerusalem dan Bethlehem itu sangat dekat ya. Kalau saya baca referensi kurang dari 10 kilo. Dia bisa mengerahkan pasukannya yang demikian banyak untuk mencari bayi Yesus itu dan menewaskannya. Begitu. Nah, itu bisa saja dengan mudah dilakukan oleh si Herodes. Tapi itu ternyata tidak terjadi. Sehingga refleksi dari saya adalah, buat saya, ketika Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu untuk saya, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Even Herodes itu adalah seorang penguasa. Jadi, malam hari ini saya dikuatkan bahwa saya yakin kalau Tuhan itu sudah punya rencana buat saya, even itu keselamatan saya pasti itu akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi hari ini adalah saya tetap percaya dan saya tetap berani, saya mewartakan Kristus di mana saja, karena itu mungkin sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi refleksi buat saya malam hari ini itu seperti itu Pastor Riki. Jadi itu menguatkan saya lah pada malam hari ini ya. Rencana baik Tuhan itu selalu akan berhasil dan tidak pernah bisa digagalkan oleh siapapun. Terima kasih Bu Alis, Pastor. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Bambang. Tentunya juga refleksi hari ini, Renungan Romo Riki hari ini bukan hanya bermanfaat bagi Pak Bambang, tapi juga bermanfaat bagi kita semua. Dan luar biasa sekali Romo. Ya. Baik, nah waktu juga yang sudah mengantar kita akan mungkin saya sampaikan sebuah pengumuman untuk Rabu depan, tanggal 28 Desember, kita masih punya kesempatan untuk berjumpa kembali satu kali di tahun 2022 ini. Baik, kita akan akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa penutup disampaikan oleh Bapak Harun. Silakan Pak Harun. Selamat malam para sahabat KKS maupun para Romo dan para hadirin semua. Marilah kita hening sejenak untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, tak henti-henti kami mengucap syukur dan terima kasih
ternyata malam hari ini kami pun masih bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk mendapat pengajaran dari Romo Ricky mengenai tema 3 orang Majus dari Timur, mencari, memuji, dan kembali. Kiranya tema yang digali sungguh menguatkan hati pikiran kami, khususnya teristimewa di masa Advent saat ini. Kami sedang dalam penantian, kami sedang dalam persiapan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias Juru Selamat kami. Kiranya mencari, memuji, dan kembali menjadi gerakan rohani bagi kehidupan kami saat-saat sekarang ini. Agar jalan menuju menyambut hari Natal yang akan datang, kami diberi kelayakan dan pantas di hadapan-Mu, dan kita semua bisa berdoa, bisa bersyukur, dan melakukan amal kasih yang menyenangkan Tuhan dan menjegarkan mata Tuhan. Sebentar lagi kami akan undur dari ruangan ini. Semoga Roh Kudus-Mu memberi kami semua istirahat yang cukup, yang baik, sehingga besok pagi kami boleh bangun untuk menyambut hari yang baru dengan semangat yang baru pula. Saat ini kami mohon doa berkat dari Tuhan melalui Romo Ricky. Romo Ricky, silakan. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, kegiatan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini, dan orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang selalu kita doakan, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Para Ibu sahabat. semuanya. Terima kasih Pastor.